Halo Sobat Bola Tanah Air. Seperti biasa, Zona Liga akan selalu membawakan berita-berita terbaru seputar dunia bola nasional. Mulai dari pemain, pelatih, klub Liga 1, hingga seputar tim nasional Indonesia. Namun sebelum itu, jangan lupa like, subscribe dan klik tanda lonceng agar kamu tidak ketinggalan berita bola Indonesia terbaru setiap hari. Bek asal Brasil, Thiago Apolina, pamit dari Persija Jakarta. Pengumuman itu dibuatnya di akun Instagram pribadinya. Thiago bergabung dengan Persija Jakarta pada pertengahan 2020. Dia merapat bersama kompatriotnya dari Brasil, Mike Henrique. Melalui publikasi ini, saya berterima kasih atas waktu singkatnya di klub yang hebat ini. Sayangnya, saya tidak menemui kesepakatan. Terima kasih kepada semua pemain dan ofisial klub yang membantu ketika saya datang ke sini. Untuk The Jakmania, sampai jumpa lagi. Mungkin di bursa transfer berikutnya, kita bisa bertemu agar saya bisa memberikan kemampuan saya yang terbaik dan menjadi kegembiraan untuk kalian. Sebelum pergi dari Persija Jakarta, Thiago sempat berlatih bersama kontestan Liga 2 2020, Mitra Kukar. Namun, dia hanya bertahan beberapa hari, kemudian ia kembali dipulangkan ke klub ibu kota. Sebelum Thiago Apolina dan Mike Henrique datang ke Persija Jakarta, dua pemuda Brasil lainnya telah lebih dulu bergabung ke peserta Sope Liga 1, Arema FC. Keduanya adalah Hugo Grillo dan Pedro Bartoli. Persipura Jayapura mengalami kendala untuk menggunakan Stadion Gajayana, Kota Malang, sebagai home base di lanjutan Sope Liga 1. Wali Kota Malang, Sutiaji, tidak memberikan izin kepada Persipura karena Stadion Gajayana akan direnovasi dalam waktu dekat. Padahal sejak pertengahan Agustus tahun 2020, Persipura Jayapura sudah menggelar pemusatan latihan di Batu yang jaraknya hanya 30 menit ke Stadion Gajayana Malang. Manajemen tim berjuluk Mutiara Hitam itu juga terlanjur mendaftarkan stadion yang terletak di pusat kota Malang itu kepada operator kompetisi, PT Liga Indonesia Baru sebagai markasnya. Sekretaris Umum Persipura, Rocky Babena mengatakan, "Kami sudah berkirim surat kepada pengelola stadion dan Wali Kota Malang pada tanggal 14 Agustus lalu untuk menggunakan Stadion Gajayana. Namun pada Rabu baru dapat jawaban. Gajayana sementara tidak bisa dipakai, karena akan renovasi dalam waktu dekat. Kami berterima kasih, mungkin selanjutnya bisa dapat kesempatan memakainya." Persipura Jayapura bergerak cepat setelah tidak bisa menggunakan Stadion Gajayana. Mereka langsung bergeser ke Kabupaten Malang untuk berupaya bisa memakai Stadion Kanjuruhan. Bayangkara FC telah menetapkan kandang yang dipakai dalam lanjutan Liga 1 musim ini. Pasukan Paul Munster untuk sementara memakai markas Persita Tangerang, yaitu di Stadion Sport Center, Kelapa II. Stadion PT IKA, Jakarta Selatan, yang merupakan kandang asli Bayangkara FC tidak bisa digunakan untuk sementara waktu. Penyebabnya, karena pemerintah Provinsi DKI Jakarta, memperpanjang pembatasan sosial berskala besar sampai tanggal 11 Oktober mendatang. Diperpanjangnya PSBB untuk menekan jumlah kasus virus corona yang masih tinggi di Jakarta. Setiap harinya selalu saja ditemukan pasien baru yang terinfeksi virus tersebut. Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru Ahmad Hadian Lukita mengatakan, "Kami baru mendapatkan suratnya dan benar Bayangkara FC akan menggunakan Stadion Sport Center, Tangerang sebagai kandang mereka. Ini mereka lakukan sampai PSBB di Jakarta dicabut oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, baru setelah itu mereka kembali ke PT IKA." Sebelum memilih Stadion Sport Center, Bayangkara FC sempat mengajukan Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, menjadi kandang. Namun tidak diketahui hal yang menyebabkan The Guardian tak jadi bermain di sana. Pemain asing baru yang menjadi bidikan Arema FC dikabarkan segera tiba di Malang. Namun, sang pemain tidak akan langsung menekan kontrak bersama Singo Edan. Hal tersebut karena pelatih Arema FC, Carlos Carvalho de Oliveira, ingin melihat kondisinya terlebih dulu. Carlos tidak tahu bagaimana kondisi terkiri sang pemain, terutama karena meski sama-sama berasal dari Brasil, tapi bukan ia yang membawa pemain tersebut ke Arema. Pemain ini sudah ditentukan oleh manajemen dan tim pelatih sebelum saya tiba. Tapi, saya percaya memang dia sesuai dengan kebutuhan tim. Harapannya, pilihan ini tepat karena saya hanya bisa melihat lewat video. Nanti saya harus melihat dulu kondisi terkini ketika ia sudah datang. Sang pemain asing baru Arema FC ini dikabarkan segera tiba pada akhir pekan ini. Dengan demikian, Singo Edan hanya punya waktu 1 pekan untuk menilainya sebelum terjun mengikuti lanjutan Sope Liga 1 2020. Arema FC kini membutuhkan pemain asing di beberapa posisi.
Bicara urgensi, yang paling krusial adalah stopper dan playmaker. Tapi, masih ada kemungkinan mereka juga butuh satu striker tambahan. Kami coba percaya dengan agen yang membawa mereka datang ke Arema. Semoga saja memang pemain yang bagus. Terpenting mereka segera datang. Manajemen Persita Tangerang memastikan tidak menambah pemain asing baru untuk melengkapi kuota tim di lanjutan Liga 1 2020, meski bursa transfer sudah dibuka sejak 3 hari lalu. Persita dipastikan kehilangan Matteo Bustos setelah pemain asal Argentina ini memutuskan tidak melanjutkan karir di Indonesia, karena tidak ingin jauh dari keluarga di tengah pandemi virus corona. Dengan demikian, Persita hanya diperkuat 3 pemain asing, yakni Elda Hasanovic, Yevhen Budenik, dan Tamirlan Kozubaev. Manajer tim Nyoman Suryantara mengatakan, manajemen menaruh kepercayaan kepada pelatih Widodo Cahyono Putro dalam meracik tim, meski mereka tidak diperkuat Bustos, karena materi legiun asing saat ini dianggap sudah mumpuni. Kami menghormati dan tentunya menaati aturan yang telah ditetapkan oleh LIB sebagai operator liga. Tapi untuk bursa transfer pemain asing yang sekarang, Persita belum ada rencana untuk melakukan perekrutan pemain asing baru. Pemain asing yang kami miliki sekarang sudah cukup memenuhi kebutuhan taktikal dan permainan Persita. Kami tentu sangat kehilangan sosok Matteo di lapangan. Tapi kami tidak ada rencana untuk menggantikan Matteo. Sementara ini kami akan memaksimalkan pemain yang ada untuk bisa mengisi posisi yang ditinggalkan Matteo. Pasti akan ada rotasi nantinya mengingat jadwal pertandingan yang cukup padat. Saat ini kami memilih untuk membina pemain muda yang berpotensi untuk juga rotasi ke tim senior. Meraup 3 poin menjadi target yang dipatok Andik Firmansyah ketika Bayangkara FC menghadapi Arema FC dalam lanjutan Liga 1 musim ini. Duel tersebut bakal dilangsungkan pada tanggal 2 Oktober mendatang. Sebelum Liga 1 dihentikan karena pandemi virus corona, Bayangkara FC belum pernah meraih kemenangan. 3 pertandingan yang dimainkan melawan Persiraja Banda Aceh, Persik Kediri, dan Persija Jakarta, selalu berakhir imbang. Oleh karena itu, Andik ingin mempersembahkan kemenangan perdana untuk Bayangkara FC. Menurutnya, persiapan yang dilakukan timnya untuk mengarungi lanjutan Liga 1 musim ini berjalan lancar. Yang pastinya harus raih kemenangan, entah itu skor berapapun. Kami butuh kemenangan karena sudah 3 kali pertandingan imbang terus. Mantan pemain Selangor FA tersebut menilai mengalahkan Arema FC bukan pekerjaan yang mudah. Walau, kondisi Singoedan sedang tidak stabil karena kehilangan sejumlah pemain asing dan masih beradaptasi dengan pelatih baru. Maka dari itu, Andik meminta rekan setimnya berjuang keras saat melawan Arema FC. Tanpa adanya hal tersebut ia merasa Bayangkara FC sulit untuk mendapatkan kemenangan. Saya rasa Arema FC tidak terlalu banyak kurangnya, meskipun ditinggal pemain asing. Karena di sana banyak pemain lokal yang bagus-bagus dan pekerja keras. Tentu mereka bukan lawan enteng dan jangan anggap sepele.